Pekerjaannya menemani wanita tidur setiap hari, namun ini legal karena tugasnya hanya menidurkan klien. Profesi ini disebut Chuan Bao. Lewat aromaterapi dan bisikan lembut, ia menenangkan emosi klien. Meski ada yang menggoda, ia tetap menjaga jarak demi kualitas tidur mereka. Saat waktu habis, ia segera pergi. 10 tahun berkarir, Awei bisa menidurkan klien dalam setengah jam. Ia profesional dan jujur soal bayaran. Baru selesai, bos menelepon untuk pesanan 4 jam. Demi hidup, ia pun menerima tantangan berikutnya. Tak disangka, Leia akan mengubah karirnya. Seperti biasa, Awei menjelaskan biayanya dan Leia membayar cepat. Awei menunjukkan bukti vaksin, berganti baju, lalu bersiap. Leia tampak gugup karena ini pengalaman pertamanya. Awei yang berpengalaman langsung memakai sarung tangan. Saat Leia menerima pesan, Awei menyisihkan ponsel itu. Penyebab utama insomnia. Tangannya pun lembut membelai Leia. Leia mulai tak tahan. Namun Awei mendorongnya menjauh dan membatasi diri dengan bantal. Merasa terhina karena sudah membayar, Leia marah dan minta uangnya kembali sebab hanya berbaring sejam. Terbiasa hadapi pelanggan begini, Awei setuju batalkan pesanan. Ia menaruh isi paket di meja untuk hitung biaya. 2 sandwich, 4 lilin aroma, 2 minuman, 2 set mandi, plus 4 jam baju tidur khusus. Total 2.000 yuan, layanan sejam 2 menit, potong ongkos transport serta sarung tangan sekali pakai. Aku kejar Petis Trist. Mendengarnya, Xiaomei makin kesal. Ia ingin makan pereda amarah, tapi saat buka kulkas, kosong. Dia melihat sandwich lawang. Uang sudah keluar. Kenapa tidak tidur dengannya saja? Kembali ke kasur, Xiaomei memakan sandwichnya. Lawang pun perhatian membuang sampahnya, lalu bersiap menidurkannya. Ia menyalakan aromaterapi serta penutup mata. Namun baru tenang 3 detik, Xiaomei kembali gelisah. Kali ini dia memutuskan harus membuat Jin Mei cepat tertidur. Namun, belum sampai 1 menit, Jin Mei sudah mulai gelisah lagi. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, sepertinya memang sudah benar-benar tidak ada lagi pilihan atau jalan keluar lain yang bisa kita ambil. Nick mendobrak tradisi, buka sarung tangannya. Jin Mei tenang dan memejamkan mata. Esoknya, Nick sadar tertidur di ranjang Jin Mei. Ini kali pertama dia melanggar aturan. Dia buru-buru pamit dan kembali ke kantor. Ternyata, bos sedang marah karena rekan lain berhubungan dengan 8 klien hingga mereka ribut di kantor. Bahkan ada yang hamil. Bos memecat rekan itu. Nick tegang. Namun saat melihatnya, sikap bos berubah dan tidak menghukumnya atas pelanggaran tersebut. Bos malah menambah komisi Nick. Jin Mei memberi Nick bintang 5 dan memperpanjang layanan sebulan. Sebulan itu, Nick rutin ke rumah Jin Mei. Lama berinteraksi, Nick tahu Jin Mei baru kehilangan kekasihnya. Pacarnya berpacaran 10 tahun tapi tak mau melamarnya. Jin Mei yang sedih memilih mundur. Nick berempati pada kliennya. Ia merasakan kesedihan Jin Mei dan ingin membuatnya bahagia. Sebulan berlalu. Hari itu, Jin Mei menyiapkan makan malam mewah. Mereka makan sambil mengobrol gembira. Meski tampak santai, Jin Mei berat hati berpisah dengan Nick. Usai minum anggur, suasana menjadi hangat dan penuh semangat. Lonceng pesanan berbunyi di saat tak tepat. Nick pun menerima tugas baru. Ia berpamitan kepada Jin Mei. Sementara Jin Mei berlagak santai memberi tip. Namun, di rumah pelanggan berikutnya, Nick tak fokus karena terbayang Jin Mei. Sebulan bersama membuatnya jatuh hati. Dulu, ia robot pengantar tidur tanpa rasa. Namun kini ia tersadar. Tanpa ragu, ia ke kantor mengundurkan diri. Wajah bosnya langsung muram. Jika Stephen pergi, bosnya akan sendirian dan perusahaan bisa bangkrut. Namun Stephen tak peduli. Demi cintanya, pekerjaan ini ia tinggalkan. Membawa bunga untuk menyatakan cinta pada Monica, Stephen tak menyangka lift penuh sesak. Saat itulah ia melihat mantan pacar Monica di sana. Ia menggenggam seikat bunga. Pertemuan ini membuat Stephen gugup. Ia harus segera bertindak. Tanpa ragu, ia menaiki tangga, ingin mendahului mantan pacar Monica. Namun, takdir tak berpihak. Ia tetap terlambat. Sebulan berlalu, Monica sembuh dari patah hati dan menerima lamaran mantannya. Sementara itu, Stephen memilih kembali ke perusahaan dan bekerja sebagai pendamping tidur.